Pernahkah kalian bertanya-tanya kemana perginya mimpi-mimpi indah saat matahari mulai terbit? Apakah mereka hanya menguap begitu saja atau ada yang menyimpannya di tempat yang aman? Aku punya sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh orang dewasa manapun di dunia ini. Di luar jendela kamarku, ada seseorang yang selalu menungguku setiap kali jam berdentang 12 kali. Dia bukan manusia, melainkan gumpalan lembut yang bercahaya di kegelapan malam. Malam ini, aku akan mengajakmu masuk ke dalam duniaku yang paling tersembunyi. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan mengubah cara kalian melihat langit malam selamanya. Halo semuanya, namaku Giovanna, dan selamat datang di petualangan malam kita yang penuh keajaiban. Di video ini, kalian tidak hanya akan mendengarkan sebuah cerita, tetapi kalian akan merasakan keajaiban dari persahabatan yang melampaui batas logika. Aku akan mempertemukan kalian dengan sahabat terbaikku, sang penjaga mimpi yang tinggal di antara rasi bintang. Kita akan belajar tentang keberanian, kasih sayang, dan bagaimana menjaga harapan tetap hidup di tengah kegelapan. Jadi, matikan lampu kamurmu, tarik selimutmu dengan nyaman, dan biarkan imajinasimu terbang bersamaku. Mari kita mulai kisah persahabatan rahasia ini. Lihat itu, dia sudah datang, tepat di atas pohon ek besar di halaman belakang rumahku. Halo Giovanna kecil yang pemberani, apakah kau sudah siap untuk tugas malam ini? Tentu saja aku siap, Awan. Lihat, aku bahkan sudah memakai sandal rumahku yang paling hangat agar tidak kedinginan di atas sana. Bagus sekali, karena malam ini angin berhembus sedikit lebih kencang dari biasanya, membawa aroma bunga melati dari kejauhan. Wah, baunya sangat harum, Awan. Kenapa kau terlihat sangat berkilau malam ini? Itu karena aku baru saja melewati hujan meteor di sisi lain bumi, dan sedikit debu bintang menempel di tubuhku. Ayo Giovanna, naiklah ke punggungku. Kita harus segera berangkat sebelum kabut pagi datang. Pegang aku erat-erat ya. Aku merasa sedikit berdebar setiap kali kita mulai meluncur. Jangan khawatir, aku selembut kapas dan sekuat gunung. Kau tidak akan jatuh. Rasanya seperti duduk di atas tumpukan marshmallow raksasa yang hangat. Dan sekarang, tarik napas dalam-dalam karena kita akan melompat melewati garis cakrawala. 1, 2, 3. Wah, rumah-rumah di bawah sana mengecil seperti mainan. Awan, kenapa kita terbang sangat rendah di atas atap rumah sakit itu? Di sana ada seorang anak laki-laki yang sedang bermimpi tentang monster yang menakutkan. Kita harus membantunya. Oh tidak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah mimpinya menjadi indah? Gunakan kantong kecil yang aku berikan padamu bulan lalu, Giovanna. Ambil sedikit bubuk keberanian dari dalamnya. Aku menemukannya. Ini dia, serbuk berwarna ungu yang berkilauan seperti permata. Sekarang, tiupkan perlahan ke arah jendela kamarnya. Biarkan angin malam membawanya masuk. Semoga ini berhasil, aku ingin dia bangun dengan senyuman besok pagi. Lihat, Giovanna, asap hitam dari mimpi buruknya mulai memudar dan berubah menjadi warna biru langit. Kamu benar. Sekarang, dia pasti sedang bermimpi tentang terbang bersama burung-burung Raja Wali. Itulah tugas kita, mengubah ketakutan menjadi kekuatan saat mereka sedang tertidur lelap. Aku merasa seperti pahlawan super rahasia, meskipun aku hanya anak perempuan kecil. Keberanian tidak ditentukan oleh ukuran tubuhmu, tapi oleh besarnya keinginanmu untuk menolong sesama. Kata-katamu selalu bijak, Awan. Pantas saja kau sangat tua dan bijaksana. Hei, aku tidak setua itu. Aku hanya sudah ada sejak zaman dinosaurus bermimpi. Sekarang, kita mau pergi kemana lagi? Langit di depan sana terlihat sangat gelap dan pekat. Kita akan pergi ke hutan bayangan, tempat di mana mimpi-mimpi yang terlupakan berkumpul. Hutan bayangan, kedengarannya sedikit menyeramkan. Apakah ada hantu di sana? Bukan hantu, hanya ingatan-ingatan lama yang merindukan pemiliknya untuk diingat kembali. Kenapa mereka harus berada di tempat gelap? Bukankah ingatan seharusnya tetap terang? Terkadang manusia terlalu sibuk untuk mengingat hal-hal kecil yang dulu membuat mereka bahagia. Kalau begitu, aku akan membawa senter kecilku ini untuk menerangi jalan kita. Pelankan suaramu, Giovanna. Di bawah sana ada mimpi seekor kucing tua yang sedang mencari tuannya. Oh, kasihan sekali. Bisakah kita membantunya menemukan jalan pulang ke dalam ingatan tuannya? Kita hanya bisa memberikan cahaya petunjuk. Sisanya tergantung pada keinginan sang tuan untuk mengingat. Aku akan menarahkan senterku ke arah bola benang wol emas yang melayang di sana itu.
Itu cerdas. Bola benang itu adalah simbol kebahagiaan kucing itu saat masih kecil. Lihat, mimpi kucing itu mulai mendekati cahaya. Dia terlihat sangat tenang sekarang. Kau sungguh anak yang penuh empati, Giovanna. Awan, apakah kau pernah merasa kesepian di atas langit yang luas ini sendirian? Kadang-kadang, saat bulan sedang bersembunyi di balik awan hitam besar dan bintang-bintang tertutup mendung. Sekarang kau tidak perlu kesepian lagi, karena aku akan selalu menunggumu di jendela setiap malam. Terima kasih, Giovanna. Memiliki teman sepertimu membuat tugas menjemput mimpi ini menjadi lebih ringan. Kau tahu, teman-temanku di sekolah tidak percaya padaku saat aku bercerita tentang awan yang bisa bicara. Biarkan saja mereka. Rahasia paling indah di dunia ini memang seringkali tidak terlihat oleh mata yang skeptis. Benar sekali, mereka lebih suka bermain ponsel daripada melihat keindahan langit malam. Wah, perhatikan itu. Di sebelah kanan kita ada iring-iringan mimpi sirkus. Wow, lihat gajah-gajah yang terbang dengan telinga besar mereka. Dan jerapah yang menari balet. Itu adalah mimpi dari seorang anak yang sangat ingin menjadi pemain sirkus suatu hari nanti. Warnanya sangat meriah. Ada merah, kuning, dan hijau neon yang menyala di tengah kegelapan. Jangan terlalu dekat, Giovanna. Nanti kau bisa terjebak dalam tarian mereka dan tidak mau pulang. Aku ingin sekali menunggangi gajah terbang itu sebentar saja. Tapi aku janji tidak akan pergi jauh. Baiklah, hanya sebentar ya. Aku akan menunggumu di sini sambil menikmati camilan uap air ini. Itu tadi sangat luar biasa. Gajah itu berbau seperti permen kapas dan tawa anak-anak. Setiap mimpi memiliki aromanya sendiri, Giovanna. Mimpi petualangan biasanya berbau hutan dan hujan. Kalau mimpiku sendiri, menurutmu aromanya seperti apa, Awan? Mimpimu berbau seperti buku baru dan coklat hangat di sore hari yang dingin. Hebat! Bagaimana kau bisa tahu? Itu adalah dua hal favoritku di seluruh dunia. Aku tahu karena aku sering membawamu terbang ke perpustakaan raksasa di atas awan saat kau tertidur. Tunggu, jadi aku pernah ke sana. Tapi aku lupa. Kenapa aku bisa lupa? Memori manusia itu seperti pasir di pantai. Kadang terbawa ombak, namun tetap meninggalkan jejak di dasar hati. Aku ingin mengingat semuanya, Awan. Aku tidak ingin melupakan petualangan kita malam ini. Kau tidak akan melupakannya jika kau menuliskannya dalam jurnal rahasiamu di bawah bantal. Ah, benar juga. Aku akan menulis setiap detailnya besok pagi segera setelah aku bangun. Tapi sekarang, kita harus menghadapi rintangan kecil di depan. Lihat awan badai yang cemberut itu. Dia terlihat marah. Apakah dia akan mengeluarkan petir pada kita? Dia tidak marah. Dia hanya sedang bersedih karena tidak ada yang mau berbagi mimpi dengannya. Kasihan sekali si awan badai itu. Bolehkah aku memberikan salah satu mimpiku untuknya? Awan, itu ide yang sangat mulia, Giovanna. Tapi apakah kau rela memberikan mimpi indahmu? Tentu saja, aku punya banyak mimpi cadangan. Aku akan memberikan mimpi tentang pesta kebun yang aku dapatkan kemarin. Baiklah, kepalkan tanganmu dan bayangkan bunga-bunga bermekaran serta sinar matahari yang hangat. Memejamkan mata. Aku sedang membayangkannya. Bunga mawar, matahari, dan suara tawa teman-teman. Sekarang, lemparkan imajinasi itu ke arah si awan badai dengan sekuat tenaga. Terimalah ini, temanku. Jangan sedih lagi. Lihat awan, dia berubah. Warna abu-abunya memudar menjadi merah muda, seperti langit saat matahari terbenam. Luar biasa. Kau baru saja mengubah badai menjadi senja yang indah. Terima kasih, anak kecil. Aku merasa jauh lebih ringan sekarang. Tidak ada lagi beban petir di dadaku. Sama-sama, Tuan Awan. Sekarang kau bisa bermimpi tentang taman bunga yang indah. Kau lihat, Giovanna, kebaikan hati bisa meredakan badai yang paling besar sekalipun di dunia ini. Aku senang bisa membantu. Menolong orang atau awan, ternyata rasanya sangat menyenangkan di dalam sini. Perjalanan kita hampir sampai ke puncaknya, Giovanna. Lihat ke atas sana. Itu adalah istana bulan. Wah, luar biasa. Istananya tampak seperti terbuat dari perak murni yang berkilauan terkena cahaya. Di sanalah semua mimpi indah yang telah kita jemput akan disimpan sebelum dikembalikan ke pemiliknya besok malam. Apakah kita boleh masuk ke sana? Aku ingin melihat di mana mereka menyimpan mimpi tentang terbang. Hanya penjaga mimpi yang boleh masuk. Tapi aku bisa membawamu terbang mengelilingi menaranya yang paling tinggi. Wow, lihat
jendela-jendelanya. Mereka memancarkan cahaya pelangi yang sangat cantik. Setiap warna mewakili jenis perasaan yang berbeda dalam sebuah mimpi. Awan, aku melihat sesuatu yang aneh di puncak menara itu. Ada bayangan hitam yang mencoba masuk. Oh tidak, itu adalah pencuri mimpi. Dia selalu berusaha mengambil mimpi-mimpi bahagia untuk kekuatannya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Dia takut pada cahaya yang tulus. Giovanna, kau harus menggunakan keberanianmu sekali lagi. Tapi aku hanya punya senter kecil ini. Apakah itu cukup untuk melawan bayangan sebesar itu? Senter itu hanyalah alat. Cahaya yang sebenarnya berasal dari hatimu yang ingin melindungi kebahagiaan orang lain. Baiklah, aku akan mencoba. Aku tidak akan membiarkan mimpi-mimpi itu dicuri. Hei, kau pencuri mimpi! Pergi dari sini dan jangan ganggu mimpi-mimpi indah ini. Mengapa kau peduli, anak kecil? Ini hanyalah hayalan yang tidak nyata. Mereka nyata bagi mereka yang merasakannya. Mimpi memberi harapan bagi orang-orang yang sedang bersedih. Teruslah bicara, Giovanna. Keberanianmu membuat cahayamu semakin terang benderang. Aku tidak takut padamu. Aku punya teman-teman, aku punya kasih sayang, dan aku punya cahaya ini. Cahaya ini terlalu menyilaukan. Berhenti. Pergi dan jangan pernah kembali ke Istana Bulan. Berhasil. Dia menghilang menjadi butiran debu yang tidak berbahaya lagi. Wah, aku benar-benar melakukannya. Aku merasa sangat kuat tadi, seolah-olah aku bisa mengangkat gunung. Itulah kekuatan dari niat yang murni, Giovanna. Kau telah menyelamatkan jutaan mimpi indah malam ini. Terima kasih sudah mempercayaiku, Awan. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu di sisiku. Persahabatan kita adalah sumber kekuatan terbesarku juga. Tanpa anak pemberani sepertimu, aku hanya awan biasa. Sekarang Istana Bulan terlihat lebih cerah dari sebelumnya, seolah-olah ia sedang berterima kasih pada kita. Ya, dan lihat, bintang-bintang mulai berkedip dengan irama yang merdu. Awan, aku mulai merasa sedikit mengantuk sekarang. Mataku terasa sangat berat sekali. Itu tandanya petualangan kita malam ini hampir usai, Giovanna. Tubuhmu butuh istirahat untuk hari esok. Tapi aku masih ingin melihat apa yang ada di balik bintang-bintang yang paling jauh itu. Masih banyak malam-malam lainnya, sahabatku. Rahasia alam semesta tidak akan lari kemana-mana. Berjanjilah kau akan datang lagi besok malam. Bahkan jika hujan sedang turun deras. Aku janji. Jika hujan turun, aku akan menunggumu di balik rintik air yang membasahi jendelamu. Baiklah, aku akan memegang janjimu itu. Sekarang, mari kita terbang kembali menuju rumahmu yang hangat di bawah sana. Lihat, lampu jalanan mulai terlihat lagi. Mereka seperti kunang-kunang raksasa di tengah kegelapan. Dan lihat jendelamu yang masih terbuka sedikit, menyambut kita dengan pelukan yang nyaman. Aku akan sangat merindukan udara dingin yang segar ini saat aku terbangun di dalam kamar nanti. Jangan sedih, sebagian dari udara ini akan tetap tinggal di dalam mimpimu yang paling dalam. Benarkah? Jadi aku tetap bisa terbang meskipun aku sudah bangun dan pergi ke sekolah? Tentu, selama kau tetap percaya pada keajaiban yang ada di dalam dirimu sendiri. Kita sudah sampai di balkon kamarku, Awan. Terima kasih untuk perjalanan yang luar biasa ini, Awan. Sama-sama, Giovanna. Terima kasih telah menjadi teman yang paling pemberani yang pernah aku temui. Aku akan merindukan teksturmu yang seperti kapas. Tidurlah yang nyenyak. Aku akan menjagamu dari atas sini sampai sinar matahari pertama menyentuh bumi. Selamat malam, Awan. Jangan lupa untuk beristirahat juga setelah semua tugasmu selesai. Selamat malam, Giovanna. Mimpi indah dan biarkan hatimu membimbingmu ke tempat-tempat ajaib lainnya. Sekarang aku sudah di bawah selimutku yang hangat. Rasanya sangat berbeda setelah berada di langit luas. Dari luar jendela, rasakan kehangatan itu, Giovanna. Itu adalah pelukan dari bumi untukmu. Aku bisa mendengar suara jangkrik di luar. Mereka seperti sedang menyanyikan lagu pengantar tidur. Memang benar, mereka adalah paduan suara malam yang aku tugaskan untuk menemani tidurmu. Kau memikirkan segalanya ya. Kau benar-benar penjaga mimpi yang hebat. Aku hanya menjalankan tugasku dengan penuh cinta, karena setiap anak berhak mendapatkan tidur yang damai. Aku merasa sangat aman sekarang. Sangat, sangat aman. Sebelum aku benar-benar tertidur,
Aku ingin bertanya satu hal lagi pada kamu, Awan. Apa itu, Giovanna kecil yang penuh rasa ingin tahu? Apakah semua orang punya awan penjemput mimpi mereka sendiri di luar sana? Ada banyak dari kami di langit. Namun, tidak semua orang mau membuka jendela hati mereka untuk kami. Kasihan sekali mereka. Seandainya saja aku bisa memberitahu mereka betapa indahnya berteman denganmu. Mungkin suatu hari nanti, lewat cerita yang kau tulis, mereka akan mulai melihat ke atas dan tersenyum. Ya, aku akan menceritakan semuanya. Aku akan menceritakan tentang keberanian dan cahaya. Sekarang, pejamkan matamu perlahan. Biarkan napasmu menjadi tenang dan teratur. 1, 2, aku mulai merasa melayang lagi. Itu adalah awal dari mimpi indahmu yang sesungguhnya. Kali ini, kau akan terbang ke Pulau Awan Pelangi. Kedengarannya sangat cantik. Apakah di sana ada es krim yang tidak pernah meleleh? Ada gunung es krim stroberi dan sungai coklat cair yang mengalir dengan tenang. Aku sangat suka coklat. Terima kasih, Awan. Terima kasih. Tidurlah, Giovanna. Seluruh semesta sedang menjagamu malam ini. Wah, aku benar-benar berada di Pulau Awan Pelangi. Semuanya berwarna-warni. Selamat datang kembali ke dunia mimpi, Giovanna. Lihat, pohon-pohon di sini berbuah permen loli. Ini luar biasa. Rasanya seperti dunia ini dibuat khusus untuk kebahagiaan anak-anak. Memang benar, ini adalah tempat di mana semua keinginan tulus anak-anak menjadi kenyataan. Aku ingin memetik satu permen loli biru itu. Apakah boleh? Tentu saja, rasanya seperti perpaduan antara blueberry dan tawa di pagi hari yang cerah. Nyam, benar-benar enak. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Ingat, Giovanna, keindahan dunia mimpi ini ada karena ada dunia nyata yang menantimu untuk dijelajahi. Kau benar, jika setiap hari adalah mimpi, mungkin aku akan lupa betapa berharganya saat-saat ini. Kau sangat pintar untuk anak seusiamu. Mari kita berjalan menyusuri pantai pasir perak ini sebentar. Pasirnya terasa sejuk di bawah kakiku, dan air lautnya berwarna ungu transparan. Itu adalah air laut kedamaian. Siapapun yang menyentuhnya akan merasa tenang sepanjang tahun. Aku akan membawa sedikit ketenangan ini di dalam sakuku saat aku bangun nanti. Itu ide yang sangat bagus, Giovanna. Awan, apakah kita akan bertemu lagi di mimpi-mimpi yang lain sebelum matahari terbit? Tentu. Aku akan menemanimu sampai tugas menjemput mimpiku yang terakhir selesai di ujung dunia. Kau sangat rajin bekerja, Awan. Jangan lupa untuk beristirahat di balik matahari siang nanti. Saat matahari bersinar, aku akan berubah menjadi awan putih biasa yang bersembunyi di balik birunya langit. Kalau begitu, aku akan melihat ke langit besok siang dan melambaikan tanganku padamu. Aku akan membalasnya dengan cara bergeser sedikit dan membentuk pola hati untukmu. Itu akan menjadi rahasia kita yang paling manis. Hanya antara aku dan langit. Fajar mulai terlihat di kejauhan. Warnanya orange dan sedikit kemerahan yang sangat cantik. Waktuku sudah hampir habis, Giovanna. Aku harus segera kembali ke peraduan sebelum cahaya matahari menguapkanku. Sampai jumpa lagi, awan penjemput mimpi. Terima kasih telah menjagaku dan seluruh dunia malam ini. Sampai jumpa, Giovanna, si anak pemberani. Teruslah bermimpi besar dan jangan pernah biarkan cahayamu padam. Aku berjanji, aku akan selalu menjadi Giovanna yang penuh keberanian dan cinta. Aku tahu kau akan melakukannya. Sekarang, tidurlah lebih dalam lagi dalam pelukan fajar. Dan begitulah, setiap malam, perjalananku dimulai kembali dengan cara yang berbeda-beda. Sahabatku, sang awan, tidak pernah ingkar janji untuk selalu datang menjemputku di depan jendela. Kisah ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang keajaiban yang ada di sekitar kita jika kita mau melihatnya. Persahabatan rahasia ini adalah harta karun terbesarku yang akan selalu aku simpan di dalam hati. Sekarang, giliranmu untuk menutup mata dan menunggu awanmu sendiri datang menghampiri. Jangan takut pada kegelapan, karena di sanalah bintang-bintang dan mimpi-mimpi indah paling bersinar terang. Terima kasih sudah menemaniku mendengarkan kisah ini sampai selesai, teman-teman. Aku berharap kalian semua mendapatkan mimpi yang paling indah malam ini dan bangun dengan perasaan bahagia.
Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa berpetualang lagi di cerita-cerita selanjutnya. Berikan juga tanda suka dan bagikan cerita ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa bertemu dengan awan penjemput mimpi. Sekarang, tarik napas panjang, hembuskan, dan biarkan dirimu terlelap dalam kedamaian. Selamat tidur, mimpi indah. Subscribe untuk cerita selanjutnya.